Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua tetap sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang hak-hak reproduksi. Pengertian hak reproduksi. Hak reproduksi adalah hak asasi semua pasangan dan juga pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan menentukan waktu kelahiran dari anak mereka. Tujuan hak reproduksi. Adapun tujuan hak reproduksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beragam tentang pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi, ketersediaan keterjangkauan, dan dapat diterima serta cocok untuk semua. Yang kedua adalah untuk memungkinkan dan mendukung keputusan secara sukarela tetapi bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan penggunaan metode keluarga berencana pilihan mereka dan metode lain sesuai dengan pilihan mereka. Selanjutnya, hak kesehatan reproduksi. Yang pertama, hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dalam membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah dan cara kelahiran anak. Yang kelima, hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran karena masalah gender. Yang keenam, hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perilaku buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Yang kedelapan, hak untuk mendapat informasi dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. Yang kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya. Yang kesepuluh, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Yang ke-11, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Yang ke-12, hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum tentang hak seksual dan hak reproduksi. Yang pertama, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau CEDAW. Yang kedua, Konferensi Internasional dan Pembangunan atau ICPD PBB pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Yang ketiga, Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan atau FWCW tahun 1995 di Beijing, Cina. Yang keempat, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR dibedakan menjadi 3, yaitu hak atas kebebasan pribadi pasal 17, hak persamaan pasal 26, hak kebebasan dari diskriminasi pasal 2 dan 1. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang keenam, Strategi dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Nasional atau disingkat BKKBN. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi memiliki sasaran utama laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putri dan putri yang belum menikah, dan kelompok risiko. Kelompok risiko seperti pekerja seks dan masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi remaja terbagi menjadi 3. Pertama, seksualitas. Kedua, berisiko atau menderita HIV/AIDS. Ketiga, berisiko dan pengguna nafsa. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai sasaran antara, di mana di dalamnya terdapat petugas kesehatan yaitu dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan petugas atau pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dan di dalam komponen ini juga terdapat kader kesehatan di wilayah dusun-dusun atau pedesaan, kemudian tokoh masyarakat,
tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian kita akan membahas mengenai tanda-tanda kematangan pada pria dan wanita. Pada pria akan mengeluarkan air mani atau ejakulasi atau mimpi basah, sedangkan pada wanita akan mengalami menstruasi pertamanya. Berikut kita akan melihat alat reproduksi pria dan juga alat reproduksi wanita. Saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual itu infeksi yang menular lewat hubungan seksual. Disebut juga penyakit atau kotor atau silent. Penderita laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kenapa infeksi menular seksual? Karena hubungan seksual yang tidak aman. Yang pertama itu gonta-ganti pasangan, yang kedua berhubungan intim dengan sesama jenis, yang ketiga anal seks. Jenis-jenis infeksi menular seksual itu yaitu yang pertama itu go atau gonorrhoe atau kencing nanah. Yang pertama penyebabnya karena bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua gejala. Yang pertama itu gatal, panas di sekitar uretra, keluar nanah atau bahkan darah saat kencing, sakit waktu ereksi, kadang terasa kadang tidak. Kalau wanita itu nyeri saat kencing, kadang-kadang nyeri pada pinggul bawah, bila gawat, radang kelenjar di labia mayor. Yang ketiga itu akibatnya penis bisa hancur, terus bayi lahir bisa buta bila ketularan. Yang keempat itu pencegahan. Pencegahan yang pertama itu memakai kondom, yang kedua hindari berhubungan sampai pengobatan antibiotik selesai. Yang ketiga periksa rutin. Jenis STD yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Baik teman-teman, sifilis atau raja singa ini disebabkan oleh bakteri Spiraceta, yaitu Treponema pallidum. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh sifilis atau raja singa ini sangat banyak dan berlainan sebelum berkembang tes serologikal. Diagnosisnya sulit dilakukan dan penyakit ini sering disebut sebagai peniru besar karena sering dikira penyakit lain. Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari infeksi dari sifilis atau raja singa ini yang pertama yaitu pakai kondom. Nah, untuk pasangan yang sudah menikah untuk menghindari infeksi sifilis atau raja singa sebaiknya saat berhubungan intim memakai kondom. Dan yang kedua yaitu jangan oral seks. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui oral seks itu adalah perangsang alat pasangan dengan menggunakan mulut, lidah, dan bibir. Nah, seseorang yang melakukan hal tersebut mempunyai risiko menular atau tertular infeksi menular seksual sifilis karena dia secara tidak langsung bersentuhan langsung dengan cairan atau kotoran yang ada di kelamin pasangannya. Untuk pencegahan yang ketiga adalah menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, untuk pasangan yang setelah melakukan hubungan intim sebaiknya membersihkan alat kelamin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu dikeringkan hingga kering. Yang berikutnya adalah HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih. Setelah HIV memasuki sel darah putih untuk perkembangbiakannya, HIV merusak sel tersebut dan akhirnya membunuhnya. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh semakin menurun yang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala serangan penyakit. Virus HIV dapat ditularkan melalui cairan darah dan materialnya, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Lewat cairan darah seperti transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, dan yang berikutnya pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. AIDS atau kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang didapat. Penularannya melalui ibu yang HIV kepada bayi yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi selama masa kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa obat. Yang berikutnya adalah infeksi menular seksual atau IMS lainnya. Umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang pertama ada ulcus mole yang disebabkan oleh kuman Haemophilus, banyak benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan. Yang kedua adalah limfogranuloma venereum.
yang disebabkan oleh virus berupa benjolan kecil di sekitar kemaluan, mudah pecah, mudah menyebar kemana-mana. Yang ketiga ada herpes genitalis yang disebabkan oleh virus herpes berupa gelembung berair di sekitar kemaluan, mudah ditulari penyakit lain yang bisa menjadi berbahaya. Yang keempat adalah kondiloma acuminata, disebabkan oleh virus yang menimbulkan banyak kutil di sekitar kemaluan. Yang kelima adalah candidiasis genitalis, yang disebabkan oleh jamur Candida albicans pada alat kelamin. Yang keenam adalah trichomoniasis, yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis dan menyerang saluran kemih. Nah, ini adalah gambaran dari penyakit gonore dan sifilis, dan ini adalah penyakit dari HIV dan AIDS. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.